Kembali lagi di channel Biosense. Pada video pembelajaran Biosense sebelumnya sudah membahas terkait tentang apa itu sendi, fungsi sendi, jenis sendi berdasarkan gerakannya ada tiga, yaitu ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi kerat. Jadi materi ini sudah dibahas oleh Biosense pada video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya, silakan disimak terlebih dahulu agar materinya menyambung pada penjelasan Biosense pada video berikut ini. Nah, sedangkan pada video berikut ini Biosense akan menjelaskan tentang materi macam-macam sendi gerak pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Jadi di video kali ini Biosense akan menjelaskan fokus ke inti macam-macam sendi gerak. Silakan disimak bersama. Jenis sendi berdasarkan arah geraknya itu dibagi menjadi 6. Ada apa saja sendinya? Yang pertama ada sendi pelana, yang kedua ada sendi geser, yang ketiga ada sendi peluru, yang keempat ada sendi putar, yang kelima ada sendi engsel, dan yang keenam ada sendi gulung. Jadi inilah kelompok jenis sendi berdasarkan arah geraknya. Dan di sini akan kita bahas satu persatu beserta contoh setiap sendinya. Yang pertama ada sendi pelana. Apa yang dimaksud sendi pelana? Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke dua arah, yaitu bisa ke depan dan ke belakang atau ke kanan dan ke kiri. Jadi sendi pelana ini gerakannya itu dua arah, yaitu depan belakang atau kanan kiri. Fungsinya apa? Fungsi di pelana itu memberikan fleksibilitas seperti mencekram benda. Jadi sendi pelana itu digunakan untuk fleksibilitas ketika mencekram suatu benda. Lalu contohnya apa sendi pelana? Contohnya sendi pada pangkal ibu jari, yaitu bagian antara tulang karpal dan metakarpal. Nah, contohnya yaitu di sini ada sendi pangkal ibu jari. Nah, jika kita perhatikan di bagian pangkal ibu jari, terus telunjuk, terus ini ada tulang apa tengah, jari manis, jari kelingking, itu ada sendi pelana. Dan jika kita perhatikan, sendi pelana itu gerakannya dua arah, ya, bisa ke depan dan belakang atau samping kanan kiri. Nah, ini gerakannya ya ke samping atau nanti ini atas yang atas bergerak gitu ya. Ini adalah contoh dari sendi pelana. Berikutnya yang kedua ada sendi geser. Apa yang dimaksud sendi geser? Sendi geser yaitu sendi yang memungkinkan gerakan tulang saling bergeser di atas satu sama lain. Jadi kalau sendi geser ini sesuai namanya, memungkinkan gerakan tulangnya itu saling bergeser di atas satu sama lain. Fungsinya apa? Fungsi dari sendi geser yaitu memberikan fleksibilitas kecil seperti meluruskan atau memutar tangan dan kaki. Contohnya ada pada sendi pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, di bagian sini ya, ini adalah sendi geser. Jadi kalau kita perhatikan, sendi geser itu ya sesuai namanya dia pasti bergeser. Fungsinya memberikan fleksibilitas kecil seperti meluruskan atau memutar tangan dan kaki. Nah, ini contohnya. Dia sedikit memberi gerakan kecil untuk meluruskan di bagian kaki, ya. Tangan pun juga ada, tapi ini adanya contoh pada pergelangan kaki contohnya. Tapi sebenarnya sendi geser itu terletak pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Selanjutnya yaitu sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerak ke segala arah, ya. Bukan karena namanya peluru jadi gerakannya cepat, tidak. Namanya sendi peluru ya karena gerakannya bisa ke segala arah. Fungsinya apa? Fungsinya memberikan jangkauan gerak yang sangat luas seperti mengayunkan lengan. Jadi saat kalian mengayunkan lengan, itu kan lengan dapat bergerak ke segala arah, makanya dinamakan sendi peluru. Contohnya ada pada sendi bahu dan sendi pinggul. Nah, ini yang di sendi pinggul.
ya, ada tulang yang sebagai tumpuan dan ada tulang yang dapat bergerak, ya, di sendi pinggul. Ini adalah tulang kaki, ini adalah tulang panggul. Nah, yang jadi tumpuan itu adalah tulang panggul dan yang bergerak adalah tulang kaki, begitu. Sehingga saat kalian misalkan, anak laki-laki itu suka bermain bola atau berlari lah, ya. Nah, saat kalian berlari atau main bola, itu kan tulang panggul dapat bergerak. Tulang panggul ini sebagai tumpuannya dan sendi peluru ini dia bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena dia bergerak ke segala arah. Contohnya nih, kalau yang pada sendi bahu, dia dapat bergerak. Misalkan kalian dapat memutar bagian tangan, gitu. Dapat ke kanan kiri, depan belakang bebas lah. Karena sendi peluru itu pergerakannya ke segala arah. Selanjutnya ada sendi putar. Apa yang dimaksud sendi putar? Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan tulang satu berputar mengelilingi tulang yang lain yang bertindak sebagai poros. Namanya juga sendi putar. Nah, jadi sendi ini itu dia terdapat dua tulang. Yang satu dia mengelilingi tulang, yang satu sebagai porosnya atau tumpuannya. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu memungkinkan gerakan berputar, namanya sendi putar. Jadi fungsinya memungkinkan gerakan pada rangka itu atau tulang untuk berputar, seperti menggelengkan kepala. Nah, contohnya ada pada sendi antara tulang leher dan tulang tengkorak. Nah, terjadi pada saat memutar kepala. Nah, di bagian belakang sini ya, ini adalah sendi putar. Walaupun kalian tidak bisa menoleh kanan ke belakang lalu sampai ke depan lagi. Ini walaupun namanya sendi putar tapi tidak bisa menoleh sepanjang 360 derajat. Nah, contoh gerakannya seperti ini. Kalian dapat bergerak ya, tuh bergerak, sendinya bergerak untuk memutarkan bagian kepala, misal menengok bagian ke kanan atau ke kiri. Jadi yang saat kalian menengok itu yang bergerak adalah sendi putar. Selanjutnya ada sendi engsel. Sendi engsel, sendi yang memungkinkan pergerakan satu arah seperti pintu. Nah, engsel ini kan kita diambil seperti, pada engsel pintu. Nah, kalau pintu itu kan kalau kita kita gerakannya pada hanya satu arah, antara membuka dan menutup. Nah, jadi sendi engsel pun sama, sendi yang memungkinkan gerakan satu arah seperti pintu. Fungsinya apa? Fungsinya memungkinkan gerakan menekuk dan meluruskan, seperti berjalan dan menggenggam. Jadi fungsinya ada dua, menekuk dan meluruskan. Contohnya ada pada sendi siku, lutut, dan jari. Nah, ini sendi yang sangat mudah dipahami. Kenapa? Nah, ini lutut. Nah, lutut ini kan seperti sendi engsel. Nah, kita bisa lurus atau menekuk. Dan ini sendinya di bagian di tempurung lututnya ya. Ini adalah sendi engsel. Contoh gerakannya gimana? Nah, ini. Ada yang sebagai saat menekuk dan saat lurus. Ini contoh gerakannya pada siku. Nah, dia menekuk atau lurus. Jadi saat kalian, menggenggam misalkan, nah tulang engsel ini dia gerakannya hanya satu arah, antara ke atas dan ke bawah atau saat lurus dan membengkok. Ini contoh dari sendi engsel. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya itu ada sendi gulung. Sendi gulung itu apa? Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan gerakan dua arah. Bisa bergerak ke depan, ke belakang, atau kanan dan kiri. Yang berikutnya fungsinya apa? Fungsinya gerakan seperti menekuk. Lalu apa bedanya sama sendi engsel? Nah, contohnya misal sendi antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Nah, nih ya, ini adalah sendi gulung, di mana letaknya itu antara tulang pengumpil dan pergelangan tangan. Kalau pada sendi engsel walaupun gerakannya sama-sama searah, ya ini kan dua arah, tapi fungsinya kan hampir sama, antara seperti gerakan menekuk. Tapi kalau sendi gulung itu gerakannya tidak total sebebas sendi engsel, begitu. Nah, ini sendi gulung yang terletak pada antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran biosains. Jangan lupa dukung terus channel biosains dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya
serta subscribe channel YouTube Bioscience agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.